Sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Sore ini di ibadah kita renungan yang menyapa kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat 14. Ayat 4b sampai ayat 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau ulangi kembali ayat 7 ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara, ini adalah kesaksian Apostel Paulus, ya, bagaimana dia mengawali satu pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah, karena ada begitu banyak tantangan yang dia harus hadapi, baik tantangan itu yang datang dari orang-orang sekeliling dia yang persis mengenal dia, juga tantangan yang datang dari luar dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat saudara-saudara bahwa kita paham betul bahwa apa yang kita katakan dengan masa lalu, ya, masa lalu bahkan masa depan adalah sesuatu yang sulit bahkan berpengaruh dalam kehidupan kita. Bisa jadi sesuatu yang begitu sulit, bahkan bisa jadi itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan rohani seseorang, masa lalu dan masa depan itu bisa menjadi sesuatu yang begitu kuat mempengaruhi kita dalam mengenal dan menaati Tuhan. Ya. Dalam mengenal dan menaati Tuhan, masa lalu dan masa depan itu bisa memberikan pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Bisa jadi kemiskinan masa lalu, kesalahan, ketertinggalan, bahkan penilaian seseorang yang kurang baik, yang kurang tepat kepada kita,
itu bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita. Itu bisa melekat cukup kuat, bahkan seakan-akan dia mengikuti kita dari belakang. Cukup kuat pengaruhnya, bahkan bisa menekan, bahkan menghakimi diri kita. Menghakimi diri kita. Soal-soal masa lalu. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masa lalu. Bahkan tidak semua orang bisa keluar dari masa lalu itu, oleh karena masa lalu itu begitu kuat tekanannya, mempengaruhi dan membuat kita sulit untuk melangkah ke depan. Bagaimana soal keberhasilan di masa lalu? Ketika masa kini kita tidak berhasil. Soal keberhasilan, ketika semuanya baik-baik saja, soal keuntungan, fasilitas, keberpihakan hidup, itu juga bisa menjadi penghalang dalam kehidupan rohani seseorang. Karena dia begitu menggoda, karena dia begitu kita nikmati, dan kita akan terus terobsesi dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Bisa menjadi penghalang dalam kehidupan rohani kita. Ya, kemungkinan kita bisa sampai menjadi pribadi yang tinggi hati, sombong, bahkan percaya diri yang berlebihan. Bahkan ketika kita pastikan soal masa depan, kita menjadi pribadi yang egois, dengan keberhasilan, dengan kemapanan, semua bisa dipersiapkan, investasi, dan lain sebagainya. Karena kita bisa, bahkan karena kita seakan-akan mampu untuk memastikan itu sudah betul-betul mapan, itu sudah betul-betul ada, dan betul-betul tidak perlu dikhawatirkan. Kalau Paulus katakan sore ini kepada kita, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentunya dia selangkah di depan dalam soal-soal lahiriah. Apa soal-soal lahiriah itu? Paulus itu orang Farisi, berpendidikan di Yerusalem, bahkan mahir Ibrani, soal kitab suci, setia pada adat, kebiasaan Yahudi, soal kebenaran, sangat taat. Paulus taat bahkan tanpa cacat, sempurna melakukan semua syariat-syariat yang ada. Itu dia pastikan di ayat 5 sampai ayat 6. Bahkan yang paling luar biasa, ketika ketekunannya, ketaatannya dengan semua syariat-syariat yang dia pelihara, bahkan dia katakan dia hampir sempurna, tidak ada cacat dalam memahami, melakukan itu. Kemudian dia tampil percaya diri menjadi seorang penganiaya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dia katakan. Ya, memang ini satu bentuk fanatis yang sempit, ya. Bentuk fanatisme yang begitu sempit, yang kemudian itu dipertontonkan dipertontonkan di kepelbagaian di tengah-tengah bangsa kita sekarang, yang tidak siap dengan kemajemukan, yang tidak bersedia dengan pluralitas dan kepelbagaian itu. Fanatisme yang sempit, kemudian dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan dia yakini adalah itu sesuatu yang benar. Coba lihat bagaimana penutupan gereja minggu lalu di HKIP Betania Ranca Ekek, kan? Ya, dia paham itu kebenaran, dia pastikan itu kebenaran. Paulus juga pastikan itu. Ya. Dia enggak berpikir apakah itu kebenaran di luar Kristus, tapi dia paham betul bahwa itu adalah kebenaran, tanpa mempersoalkan. Dan memang dia tidak mengenal Kristus sama. Kita tahu dia murid Gamaliel. Dia orang yang persis paham sekali. Papa dan ibunya adalah orang Ibrani. Bahkan dikatakan di ayat ini, saudara-saudara, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Kita tahu bahwa Yakub punya 13 anak, satu perempuan itu Dina. Dua dari anaknya, Yusuf dan Benjamin, adalah anak yang paling dikasihi dari istrinya yang bernama Rahel, istri yang sangat dia kasihi. Bahkan ketika situasi politik tidak berpihak kepada suku Benjamin sebagai kelompok minoritas,
Dia taat dan loyal kepada kepemimpinan Raja Daud sebagai raja kedua setelah Saul. Sangat loyalitas. Oleh karena itu kalau dia katakan di ayat 4 itu, aku lebih lagi. Jadi hampir gak ada cacat. Nyaris sempurna. Yang luar biasa saudara-saudara. Ayat 7 itu ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kemampuan untuk melepas, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena dia mengenal Kristus, kemudian dia menganggap itu lebih mulia dari apa yang pernah dia miliki. Bahkan dikatakan di ayat 8, sampah. Aku tinggalkan supaya beroleh Kristus. Sampah. Nah, itu kan sulit itu ya. Mampu kita mengatakan masa lalu kita yang kita anggap benar, kita anggap itu adalah segala-galanya, kemudian kita anggap itu sampah. Kehilangan yang begitu banyak untuk memperoleh hanya satu, Kristus Yesus Tuhan. Menghilangkan atau mengorbankan kehilangan begitu banyak untuk memperoleh hanya satu, Kristus Yesus Tuhan. Demi Tuhan banyak yang harus dibuang, bahkan berpisah dari hal-hal yang dipastikan memiliki harga dan tidak sesuatu yang gratis. Berpisah dari hal-hal yang punya harga dan memiliki harga. Satu predikat yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak mungkin semua orang sampai kepada titik kesempurnaan itu. Sekarang itu harus dilepas. Saya katakan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Sesuai dengan tema minggu kita, Kristus adalah tujuan hidup kita. Bapak Ibu dan para orang muda, ada jenderal, dia diserahi tugas untuk merebut satu kota di puncak bukit. Di puncak bukit. Tapi untuk menuju puncak bukit itu ada rawa-rawa yang harus dilalui. Harus dilalui, tidak boleh tidak. Dan kemudian bintang ini, jenderal ini dia katakan kepada semua dia punya anggota, ini rawa harus ditimbun, kemudian air yang masuk ke rawa harus ditembok, keringkan ini rawa, ya, supaya kita bisa lewat. Hitungan minggu bulan selesai, rawa itu bisa diratakan, persis rata bisa dilewati. Tugas selesai, kata bintang ini. Apa yang mau saya katakan untuk kita saudara-saudara? Seandainya bintang itu, jenderal itu sadar bahwa menyelesaikan rawa adalah soal sarana prasarana. Tapi tujuan adalah mencapai, mengalahkan, bahkan memiliki, menggapai kota yang harus ditaklukkan di puncak gunung itu. Itu tujuan. Soal rawa adalah soal sarana prasarana. Dalam kehidupan rohani kita secara pribadi, ada begitu banyak yang harus menjadi penghalang bagi kita. Karena kita begitu terlena dengan semua sarana prasarana yang kita miliki, sehingga kita lupa bahwa sarana prasarana itu bukan tujuan. Tujuan adalah satu. Dan ini semua adalah sekedar alat bantu dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, sering sarana prasarana itu membuat kita lupa akan tujuan kehidupan itu. Karena kita begitu menikmati, bahkan terlena dengan semua itu. Paulus tidak menyatakan bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa. Dia tidak katakan. Untuknya tetap justru bahwa hidupnya tidak penting. Untuk dia
Justru dia mau katakan bahwa hidupnya tidak penting dibandingkan sesuatu yang lebih penting, yang lain. Ini soal yang utama dan soal terutama. Di sini kan terkadang kita sulit gitu. Sesuatu yang penting dan cukup penting, sesuatu yang utama dan lebih utama. Ada dua kekuatan dalam kehidupan kita ini, sivitas dabolos dan sivitas dei. Dua kekuatan yang saling tarik-menarik dalam kehidupan kita. Pembuktiannya kepada siapa kita lebih setia, tentu kepada itu kita lebih taat. Kita yang menentukan siapa pemenang dalam kehidupan kita ini. Sivitas dabolos atau sivitas dei, kekuatan Allah atau kekuatan iblis. Kita yang menentukan. Pembuktiannya di mana? Kepada siapa kita lebih taat dalam kehidupan kita itu. Oleh karena itu, jangan pernah begitu terlena dengan semua sarana prasarana, bahkan apapun yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu, ya, kita pastikan bahwa semua itu akan selesai pada akhirnya. Kekinian ini adalah lompatan untuk ke depan. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa soal kekinian itu berhubungan dengan soal ke depan. Kalau kita mau memiliki soal-soal yang di depan, mari kita tata soal-soal kekinian. Soal-soal kekinian. Jadi molotuk peta bunuh aing. Ate, ya anak-anak muda, kalau Anda sekarang masih bisa menikmati fasilitas orang tua dengan semua sarana prasarana orang tua, jangan bangga ya. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda mahasiswa, salah satu ketangguhan anak muda adalah kalau dia bisa menikmati hasil keringatnya. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda merokok gitu kan, masih nunggu transferan, ya maaf saja ya, kadang saya, waduh gitu. Bisa paham ya anak-anak muda yang merantau di Bandung ini? Kalau masih nunggu transferan, nak boleh tutungi hamu hepengnya teh. Hidup teh. Nang molo ngahudul hamu di kafe, sesongon hamu nama puna kafe kan? Bisa ya? Duduk di kafe, buka laptop, angkat kaki, pesan Starbucks, ya. Kemudian seakan-akan tidak ada yang kurang apapun, padahal masih nunggu transferan. Jangan ya. Jangan. Asiro hamuna tu bapa dok tua mana di hutaya teh. Martangi yang gue pasahat ton transferani. Dia akan pilah itu, mana untuk adat, mana untuk gereja, mana untuk keluarga, mana untuk pendidikan anak. Saya pastikan pendidikan anak di kolom yang pertama. Itu nahum situ orang. Anak kokido hamoraun diau. Anak adalah segala-galanya, itu dipastikan. Itu orang Batak. Apapun dia untuk anak. Bisa enggak dipastikan bahwa anak bisa mempergumulkan itu? Bisa enggak dipastikan? Kalau bisa dipastikan, ya tentu tidak ada anak yang akan membangkang, bahkan menjawab orang tua dengan berlebihan. Bapak, Ibu, dan para anak-anak muda di sini, banyak yang begitu senang saya katakan, dengan sarana, fasilitas, lupa pada tujuan akhir. Ya. Waktu di Semarang juga saya bilang, kalau anak-anak muda melayani di gereja, bagi waktumu saya bilang, kamu ke kota Semarang ini mau menjadi orang. Kamu kemari mau belajar, bukan menjadi apa-apa. Kalau kamu ikut melayani, bagi waktumu 8 semester kamu harus selesai. Kemudian pada akhir semester 8 orang tuamu akan datang untuk bersama-sama melangkah dalam acara wisudawan, saya bilang. Itu kebanggaan. Ya, saya juga mau pastikan hari ini kepada kita. Kalaupun kita masih bisa menikmati itu, jangan pernah lupa akan tujuan akhir. Lakukan banyak hal. Kalau kita melakukan banyak hal dan kita begitu sibuk, kita juga harus pastikan apa gunanya kesibukan itu. Jangan kehilangan fokus, jangan gagal fokus. Harus punya tujuan. Tujuan itu lakoni.
Lilin berfungsi ketika dia hidup. Garam berfungsi ketika dia mengawetkan, ketika dia memperlambat kebusukan. Ketika lilin tidak mampu hidup, dia bukan lilin. Ketika garam tidak mampu memperlambat pembusukan, mengawetkan, dia kehilangan fungsi. Sama dengan kehidupan kita ini. Jangan asal hidup. Ketika hidup ini kehilangan fungsi, itu bukan lagi definisi daripada hidup. Tapi hidup yang didefinisikan adalah ketika dia memiliki fungsi di dalam kehidupan ini. Tidak bisa pastikan. Kita nggak bisa pastikan apa yang terjadi tahun depan. Tapi kita bisa pastikan tujuan kita saat ini, detik ini. Punya tujuan hidup tentu. Ketika kita memiliki tujuan hidup, memiliki perspektif yang lurus dan benar dalam menjalani hidup. Memiliki perspektif yang lurus dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita punya tujuan hidup. Gak ada masalah dengan masa lalu. Gak ada masalah. Tapi sampai sejauh mana? Kalau ada yang belum selesai dengan masa lalu, selesaikan. Ya. Dalam Lavan Finishing Well, bagaimana kita menyelesaikan dengan baik? Yang pertama adalah jangan pernah melangkah ke langkah berikutnya sebelum kita selesaikan langkah yang kita akan mau tinggalkan. Dalam pergaulan kita juga seperti itu. Ya. Kalau kita mau melangkah ke langkah berikutnya, selesaikan dulu langkah sebelumnya. Mungkin ada yang tersakiti, mungkin ada yang tergores di situ. Selesaikan dulu itu supaya tidak lahir goresan-goresan yang lain dan luka-luka yang lain yang mungkin hampir tidak bisa lagi terobati. Karena tujuan kita, dikatakan Paulus, berlari-lari kuasa kebangkitan. Itu aja. Kuasa kebangkitan itu tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun. Tujuannya hanyalah Kristus. Ya, apalagi dalam pelayanan. Kita ini kan seperti alumni arsitek atau alumni sipil ya. Dudukannya Kristus gitu. Jadi kita mau bentuk seperti apa bangunan itu, tetap dudukannya adalah Kristus ya. Enggak bisa dudukannya yang lain. Mau seperti apa? Itu soal talenta, karunia yang berbeda-beda yang kita miliki. Enggak ada masalah dengan itu, bahkan di tengah-tengah gereja. Tapi dudukannya adalah Kristus karena dari situ dan akan kembali ke situ dan pasti bertujuan ke situ. Memang sesuatu yang tidak mudah untuk bertujuan kepada Kristus. Satu pribadi yang unik, satu pribadi yang terus akan memperbaharui kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita, survei membuktikan dengan Injil, ketika ada perjumpaan pertemuan Yesus dengan bentuk-bentuk pribadi, segala bentuk pribadi yang ditemui dan menemui Kristus, hasil daripada perjumpaan itu adalah kreativitas yang akan muncul. Wanita Samaria, Sakeus, Nikodemus, orang lumpuh, orang buta, orang mati, semua melahirkan kreativitas sebagai buah daripada perjumpaan kepada Kristus. Oleh karena itu sebagai gereja, kalau kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, hadirkan hal-hal yang kreatif. Jangan yang monoton, ya. Saya mau katakan juga kepada adik-adik pelayan di sini. Hadirkan kreativitas ketika kita sudah ketemu dan berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus memaknai perjumpaannya dengan kreativitas, perjumpaan yang kreatif. Biarlah renungan ini menguatkan kita untuk melihat jauh ke depan bahwa masih banyak yang belum selesai. Masih banyak yang harus kita kejar, tapi kita tidak akan pernah kehilangan fokus. Kita tidak akan pernah gagal fokus untuk mencapai tujuan kita, iman kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada sore menjelang malam ini, di ibadah sore ini kami masih boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan, supaya kami boleh selalu fokus untuk melihat bahkan memastikan tujuan kehidupan kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu kami imani dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu disemangati oleh firman-Mu. Bahkan tidak ada yang begitu kuat yang boleh mempengaruhi perjalanan kehidupan kami. Kami akan terus menata itu Tuhan. Bahkan ketika orang-orang muda, anak-anak Tuhan yang masih akan terus menata masa depannya, pada saatnya Tuhan akan berikan
buah hasil daripada semua jerih payah mereka. Biarlah orang tua juga memiliki dukungan yang begitu kuat untuk mendorong, memberikan semangat itu kepada anak-anak, sehingga semuanya boleh menjadi sukacita. Bahkan juga untuk semua tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada setiap pribadi kami yang boleh ibadah sore hari ini, kami boleh pastikan itu Tuhan, karena Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.